Ayo, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah teman-teman, kali ini aku bakalan jelasin ke kalian tentang ilmu tajwid, pelajaran ilmu tajwid. Nah, ilmu tajwid itu diujikan pada saat ujian lisan di Gontor. Nah, di sini tuh ada banyak banget juga macam-macamnya, terus habis itu bab per subbabnya gitu. Terus per subbabnya itu nanti dibagi lagi. Nah, kita bakalan jelasin serinci-rincinya pokoknya, dan ini bakalan menjadi video yang berpart-part. Nah, berpart-partnya ini nanti bakalan aku taruh di description box, jadi teman-teman bisa lihat karena ini baru part 1 ya teman-teman ya. Nanti teman-teman bisa langsung klik, misalkan part 2 teman-teman bisa langsung lihat di description boxnya itu. Nah teman-teman, bagi teman-teman yang belum subscribe YouTube channel ini, teman-teman bisa klik tombol subscribe yang ada di bawah ini dan nyalain tombol notification-nya supaya video aku makin berkembang dan teman-teman gak ketinggalan video aku. Yuk langsung aja kita belajar bersama-sama. Nah teman-teman, ilmu tajwid itu sekarang kita mengetahui ya, apa itu ilmu tajwid? Ilmu tajwid adalah pelajaran yang emang sebenarnya salah satu pelajaran yang rumit, tapi menyenangkan juga. Nah, ilmu tajwid itu kayak misalkan kita mengerti bacaan di Al-Quran, itu tuh kayak perintilannya itu kayak gimana, dan hukum-hukumnya itu seperti apa. Jadi lebih tepat ke hukum-hukumnya teman-teman. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang hukum nun sukun atau tanwin. Hukum nun sukun atau tanwin sendiri mereka itu dibagi menjadi 5. Mereka yaitu idhar halqi, ada idhar halqi. Nanti idhar halqi itu ada hurufnya juga macam-macamnya. Jadi kita jelaskan juga secara rinci nanti. Ada idhar halqi yang pertama, terus yang kedua ada idgham bi gunnah. Terus yang ketiga ada idgham bila gunnah, yang keempat ada iklab, dan yang terakhir ada ikhfa hakiki. Nah, penjelasan yang pertama yaitu idhar halqi. Nah, di sini teman-teman kita harus mengetahui apa itu idhar halqi dulu. Maksudnya itu kayak yang dimaksud idhar, kenapa kok dinamakan idhar halqi? Idhar halqi itu apa sih pengertiannya? Nah, idhar halqi sendiri, idhar itu dibaca jelas, halqi sendiri itu adalah halq. Jadi idhar halqi itu kita mengetahui ya, hukum di sini penjelasannya adalah idhar halqi itu hukum nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf. Salah satu hurufnya yaitu huruf hijaiyah yang udah kita bahas di imla juga kan ya. Di situ ada huruf hijaiyah dari alif sampai ya. Nah, di sini huruf idhar halqi yaitu tadi yang udah aku sebutin, nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf hamzah, ha, kho, ain, ghoin, ha. Nanti aku tulis di bawah sini. Jadi hamzah, ha, kho, ain, ghoin, ha. Nah, itu adalah huruf idhar halqi. Nah, dari huruf tadi, huruf idhar halqi yang hamzah, ha, kho, ain, ghoin, ha. Nah, di situ teman-teman nanti kalau misalkan nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf itu, maka dibacanya terang. Terang ya, jadi jelas. Jadi misalkan contohnya nih, man amanah. Berarti nun sukun bertemu dengan hamzah. Nah, terus habis itu setelahnya yaitu misalkan tanwin nih. Kalau misalkan tanwin bertemu dengan salah satu huruf idhar halqi, misalkan ghafurun halimun. Nah, run itu kan berharokat tanwin. Ghafurun halimun, jadi tanwin itu tadi, tanwin bertemu dengan huruf ha. Jadi dibacanya itu adalah terang. Ghafurun halimun, bukan dibaca mendengung kayak ghafurun halimun kayak gitu, enggak. Jadi dibacanya terang kayak gitu ya teman-teman. Nah, selanjutnya yaitu kita lanjut ke idgham bi gunnah. Nah, idgham bi gunnah adalah apabila ada huruf tadi itu nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf salah satu huruf hijaiyah yaitu ya, wawu, mim, nun. Aku tulis di sini ya, wawu, mim, nun. Nah, jadi cara membacanya adalah dia memasukkan atau meleburkan ke dalam hurufnya yang itu tadi. Misalkan nun sukun atau tanwinnya itu dimasukkan langsung ke hurufnya yang tadi ya, wawu, mim, nun. Misalkan contohnya adalah mayakulu. Nah, di situ kan tulisan yang benar, tulisannya yang benar, yang emang tulisannya ini ya, guys ya. Man yakulu. Tapi karena ini nun sukun bertemu dengan ya, jadinya dia dimasukkan ke ya-nya. Jadi bacanya adalah mayakulu. Kayak gitu teman-teman. Ini huruf yang idgham bi gunnah. Nah, idgham bi gunnah ini berpasangan dengan idgham bila gunnah. Nah, kalau idgham bi gunnah dia memasukkan atau meleburkan, kayak misalkan yang nun sukun
atau tanwinnya itu tadi langsung ke huruf selanjutnya, huruf ya, wawu, mim, nun. Nah, tapi kalau misalkan idgham bila gunnah ini enggak. Jadi kalau misalkan idgham bila gunnah ini dibacanya tidak mendengung. Nah, idgham bila gunnah ini sama huruf nun sukun atau tanwin bertemu dengan lam ro. Jadi hurufnya idgham bila gunnah itu cuma lam sama ro aja. Nah, tapi kalau hurufnya idgham bila gunnah adalah ya, wawu, mim, nun. Kita kembali lagi ke materi yang idgham bila gunnah. Idgham bila gunnah itu tadi ya, nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf lam ro. Nah, dia itu jadi tidak didengungkan. Misalkan tadi kan kayak misalkan yang biguna itu kan mayakulu, dia jadi ada memasukkan gitu loh. Nah, tapi kalau yang bila guna dia itu tetap masuk kayak gini tapi tidak didengungkan. Contohnya adalah nih, langsung kita ke contohnya, mirob bihim. Mirob bihim, dia nggak ada dengungnya sama sekali kan. Nah, itu nun sukun bertemu dengan ro. Jadi hurufnya yang kalimatnya yang benar ya, kalimatnya yang tulisannya itu loh, itu kan min rob bihim, tapi kita dibacanya adalah langsung dimasukkan ke ro tanpa didengungkan, jadi mir rob bihim. Sama kayak miladungka, nah itu kan nun sukun bertemu dengan lam, itu langsung, tapi nggak ada kayak mil gitu kan, nggak ada dengungannya, tapi tetap dimasukkan tanpa didengungkan. Itu yang bila guna. Jadi biguna sama bila guna dia ini saudaraan, cuman bedanya kalau biguna itu dia pakai mendengungkan, tapi kalau bila guna dia nggak pakai didengungkan, kayak gitu. Nah, selanjutnya itu kita menuju ke iklab. Iklab adalah apabila ada huruf nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ba. Nah, cara bacanya teman-teman yaitu dia kayak membalik gitu loh. Nah, langsung aja kita ke contohnya, yaitu sami'um basirun. Nah, teman-teman, dari contohnya sami'um basirun itu tadi. Nah, itu kan contohnya huruf iklab nih. Huruf iklab adalah jadi apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ba. Jadi huruf ba-nya itu dibaca mim. Nah, untuk yang iklab khususon memang dia hurufnya cuma satu. Jadi nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ba aja, dan dibacanya itu seperti huruf mim. Jadi kayak sami'um basirun. Jadi omba gitu kan. Jadi omba tapi tetap hurufnya ba gitu loh, teman-teman. Nah, selanjutnya yang terakhir kita menuju ke ikhfa hakiki. Nah, ikhfa hakiki ini adalah rentetan anwa macam-macam hukum nun sukun atau tanwin ini. Jadi dia itu yang terakhir dan dia itu yang paling banyak mempunyai huruf. Jadi ikhfa hakiki itu kayak gimana? Ikhfa hakiki adalah nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf. Ini banyak banget ya. Jadi nanti aku kasih di sini. Jadi dia itu bertemu dengan 15 huruf. Jadi ta, sa, jim, dal, zal, zai, sin, shin, sod, dot, to, do, fa, kof, kaf. Nah, teman-teman harus hafalin huruf ini semua ya, yang ada 15 ini tadi aku tampilin di sini juga. Nah, terus kita menuju ke contohnya. Sebenarnya sama aja sih. Jadi nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf yang ini tadi yang ada 15. Nah, kita langsung belajar ke contohnya. Contohnya adalah misalkan min ju'ain. Jadi bacanya itu dengung ya. Dibacanya samar-samar. Salah coy kalian. Jadi ikhfa itu dibacanya adalah samar-samar. Nah, kita ke contohnya ya langsung. Kayak min ju'ain. Min ju'ain itu kan nun sukun bertemu dengan jim. Jadi dia samar-samar antara nun sukun itu min ke jim. Min ju'ain gitu. Nah, contohnya lagi anfusakum. Jadi samar-samar. Jadi dari huruf nun sukun itu menyamarkan ke huruf fa-nya itu tadi. Kayak misalkan anfusakum itu tadi. Nah, teman-teman, kayak gitu pembelajarannya kita. Bagi teman-teman yang memang ingin banget pengen ngelihat maksudnya secara detail, ini teman-teman bisa order buku ini. Aku bisa masuk ke Gontor ini. Nah, teman-teman bisa nanti order, CP-nya aku taruh di kolom komentar. Teman-teman bisa langsung menghubungi karena memang di sini aku jelasin secara rinci. Teman-teman bisa sambil lihat video ini, teman-teman juga sambil belajar. Nah, sekarang kita ulangin ya. Jadi hukum nun sukun atau tanwin itu dibagi menjadi 5. Yang pertama ada idhar halki, yang kedua ada idgham bi gunnah, yang ketiga ada idgham bila gunnah, yang keempat ada iklab, dan yang kelima ada ikhfa hakiki. Nah, kita review lagi. Untuk idhar halki adalah apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf hamzah, ha, kho, ain, ghain, ha, itu tadi. Pokoknya ini dihafalin ya sama hurufnya. Ada macam-macamnya hukum nun sukun sama
dari idgham halqi itu apa aja hurufnya. Terus juga idgham biguna apa aja. Jadi idgham biguna adalah apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf ya, wawu, mim, nun itu tadi. Nah, kalau yang bila guna ini dia saudaraan ya sama biguna. Nah, kalau yang bila guna itu apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf lam, ro. Jadi kalau bila guna itu cuma punya 2 huruf. Nah, kalau misalkan iklab, apa yang dimaksud dengan iklab? Iklab adalah apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ba. Jadi iklab cuma satu aja, hurufnya ba. Terus kalau misalkan yang ikhfa hakiki kayak gimana? Jadi ikhfa hakiki adalah apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan 15 huruf. Banyak banget nih, paling banyak yang ikhfa hakiki. Apa aja? Ta, jim, dal, zai, sin, shin, shod, dot, to, do, fa, kof, kaf. Nah, itu dari yang huruf ikhfa hakiki kayak gitu teman-teman. Nah, teman-teman pokoknya teman-teman kalau misalkan masih bingung, teman-teman bisa tanya di kolom komentar, nanti insya Allah aku jawabin, atau teman-teman bisa DM di Instagram @caleli_nya 2 kali. Nanti teman-teman bisa bisa tanya di kolom komentar atau DM situ ya. Tapi inget ya teman-teman, pertanyaannya itu jangan yang udah aku jelasin di video. Jadi teman-teman banyak banget nih udah aku jelasin di video tapi tetap nanya, waduh gimana gitu kan ya. Jadi teman-teman tonton dulu sampai akhir, baru habis itu teman-teman nanya kalau misalkan kurang jelas. Nah, sekali lagi teman-teman bisa banget beli buku ini, nanti CP-nya aku udah taruh di bawah ini. Dan teman-teman juga bisa yang namanya lihat contoh-contoh pembahasan kita, tes-tes ujian lisan, ujian tulis, itu nanti aku taruh link deskripsi di bawah. Itu nanti ada tes psikotes, ada imla dasar, imla pemula, imla dikte, murojaahnya. Terus habis itu banyak juga video-video tentang gontor, teman-teman bisa langsung cek. Nah, teman-teman udah dulu karena memang nanti kita akan ketemu di video selanjutnya ataupun video yang sebelumnya. Mungkin teman-teman bisa cek dan recheck gitu loh, apa namanya, tentang semuanya yang informasi tentang gontor yang ingin teman-teman dapatkan. Nah, teman-teman saya ingatkan sekali lagi, bagi teman-teman yang belum subscribe video ini, teman-teman bisa klik tombol subscribe dan nyalain tombol notification-nya. Dan jangan lupa di like video ini supaya konten YouTube aku makin berkembang dan teman-teman juga nggak ketinggalan YouTube aku. See you in my next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.